Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maselfi dari jurusan Manajemen Pajak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Komunikasi Perpajakan tentang presentasi pajak. Baik, langsung saja kita mulai. Pada slide pertama, yaitu tentang pengertian dari presentasi perpajakan. Apa itu presentasi perpajakan? Presentasi perpajakan adalah suatu kegiatan berbicara yang dilakukan oleh petugas pajak di hadapan banyak hadirin yang bertujuan untuk memberikan informasi, membujuk, dan meyakinkan wajib pajak tentang pajak. Baik, pada slide kedua, yaitu tentang tujuan presentasi. Apa-apa saja tujuan dari presentasi? Yaitu yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Banyak pada instansi melakukan presentasi hanya untuk bertujuan menyampaikan berupa informasi saja. Informasi atau pesan yang disampaikan bisa bersifat biasa, penting, atau bahkan rahasia. Perusahaan mengundang seseorang yang dianggap pantas untuk menyampaikan informasi sesuai tema yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pembicara memiliki keahlian sesuai dengan bidang dan pengalamannya. Yang kedua yaitu untuk meyakinkan pendengar. Presentasi yang dilakukan berisikan informasi-informasi, data-data, dan bukti-bukti yang disusun secara logis, sehingga informasi yang disampaikan dapat membuat seseorang atau kelompok orang merasa yakin. Semula yang asalnya memiliki unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian, sehingga ketika diadakan presentasi oleh pembicara, seseorang atau kelompok orang tersebut menjadi yakin atas informasi yang telah diberikan. Yang ketiga yaitu untuk menghibur pendengar. Pada era globalisasi ini, banyak acara-acara hiburan pada penayangan televisi seperti contohnya, acara hiburan tersebut dipimpin oleh presenter yang handal. Tujuannya untuk menghibur para penonton. Presenter dituntut untuk melakukan pembicaraan yang sifatnya menghibur tetapi relevan dan profesional, sehingga para penonton televisi dapat menikmati acara tersebut. Selain acara televisi, acara hiburan yang lainnya dapat kita temukan pada pesta perayaan-perayaan. Contoh pada pesta perayaan pernikahan, ulang tahun, dan lain-lainnya. Presenter ditugaskan untuk berbicara dan menyelipkan kata-kata yang dapat menghibur para tamu yang hadir pada pesta perayaan tersebut. Yang keempat yaitu untuk memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan demi tercapainya suatu tujuan perusahaan. Seorang pemimpin dituntut untuk mengarahkan dan membimbing para karyawannya agar dapat bekerja secara maksimal dan tidak lupa untuk memperhatikan kualitasnya. Selain diberi arahan dan bimbingan, pimpinan instansi juga dapat melakukan motivasi agar para karyawannya dapat bekerja dengan semangat yang tinggi. Kegiatan memotivasi tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan suatu forum. Baik, yang terakhir yaitu membuat suatu ide atau gagasan. Presentasi yang dilakukan hanya bertujuan untuk memunculkan suatu ide atau gagasan dari peserta pendengar. Tipe tujuan ini biasanya diterapkan pada suatu instansi atau organisasi yang mengalami suatu masalah yang sulit untuk dipecahkan sehingga membutuhkan pendapat atau argumen orang lain untuk memecahkannya. Forum yang dilakukan sering dikenal dengan istilah rapat. Instansi mengundang peserta rapat yang dianggap penting baginya, serta dapat memunculkan suatu ide atau gagasan, sehingga secara tidak langsung dapat membantu suatu tujuan dari perusahaan atau instansi. Pada slide ketiga, yaitu ada jenis-jenis presentasi. Apa saja ya jenis-jenis presentasi tersebut? Baik, yang pertama yaitu ada presentasi dadakan atau impromptu. Pembicaraan impromptu merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun.
Dalam hal ini, pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar tanpa melakukan persiapan segala sesuatunya, baik itu mengenai tema pembicaraan maupun alat bantu yang digunakan, sehingga perasaan pembicara akan mengejutkan. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan apabila menggunakan jenis presentasi dadakan atau impromptu. Yaitu pada kelebihan, yang pertama, informasi yang disampaikan sesuai dengan perasaan pembicara yang sesungguhnya. Yang kedua, kata atau suara yang keluar merupakan hasil spontanitas. Yang ketiga, membuat pembicara terus berpikir selama menyampaikan informasi. Baik, dan juga kelemahannya. Yang pertama, pada kelemahannya yaitu informasi yang disampaikan tersendat-sendat karena membutuhkan waktu untuk berpikir dan mengolah kata. Yang kedua yaitu tidak berurutan atau sistematis dalam penyampaiannya, karena secara mendadak untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga yaitu terjadinya demam panggung, karena belum ada persiapan apapun mengenai apa yang harus disampaikan. Baik, yang kedua yaitu ada presentasi naskah atau manuskrip. Presentasi naskah merupakan jenis presentasi di mana dalam menyampaikan informasinya, seorang pembicara melakukannya dengan membaca naskah. Tidak sedikit orang yang dalam menyampaikan informasi menggunakan naskah berupa teks. Setiap kata-kata yang keluar merupakan hasil dari sebuah naskah. Pembicara melupakan tugasnya yang utama, yaitu melakukan kontak mata dengan pendengar. Jadi dapat dikatakan, pembicara bukan menyampaikan pidato, tetapi membacakan naskah pidato. Kita akan menyampaikan kelebihan dari presentasi naskah. Yang pertama yaitu, penyampaian dilakukan secara berurut atau sistematis. Yang kedua, kata yang keluar diungkapkan secara baik dan benar. Yang ketiga, tidak terjadi kesalahan dalam penyampaiannya. Baik, kita lanjut pada kelemahannya. Yang pertama yaitu pendengar akan merasa bosan dan dalam mendengarkannya. Yang kedua yaitu bagi pendengar tidak termotivasi untuk mendengarkannya. Yang ketiga, tidak menarik dalam menyampaikan informasinya. Yang keempat, terlalu sibuk akan membaca naskah sehingga tidak melakukan kontak mata dengan pendengar seolah-olah acuh tak acuh terhadap pendengar. Yang ketiga, yaitu presentasi hafalan atau memoriter. Jenis presentasi yang dilakukan dari menghafal teks yang telah disediakan. Berbeda dengan jenis manuskrip, memoriter tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya. Pembicara hanya melakukan persiapannya dengan menghafal dari teks di mana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Kelebihan dan kelemahannya hampir sama dengan manuskrip. Jenis ini sangat buruk untuk dilakukan, karena apabila melupakan kata-kata dari naskah, maka presentasi yang dilakukan akan terjadi kegagalan. Yang keempat yaitu presentasi extempore. Jenis extempore merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibandingkan jenis lainnya. Pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja. Kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Pada presentasi extempore terdapat kelebihan dan kelemahannya juga. Kelebihannya yaitu yang pertama, pembicara dapat menyampaikan informasi secara jelas karena ada persiapan sebelumnya. Yang kedua yaitu dapat menyampaikan secara sistematis atau berurutan. Yang ketiga yaitu kemungkinan besar pembicara dalam menyampaikannya menarik perhatian pendengar karena tidak berpedoman kepada naskah ataupun hafalan, tetapi tidak melenceng dari garis besar materi. Yang keempat itu lebih leluasa dalam penyampaiannya. Yang kelima, pembicara dapat melakukan kontak mata dengan pendengar sehingga akan terlihat apakah pesan yang disampaikan itu menarik atau tidaknya. Baik, pada kelemahannya, yang pertama yaitu perlu memiliki wawasan yang cukup mengenai tema yang akan dibicarakan.
Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama dalam persiapan presentasi. Yang ketiga, bagi pemula, sulit untuk dilakukannya karena membutuhkan keahlian dan pengalaman yang cukup. Baik, pada slide keempat yaitu adanya macam-macam presentasi. Yang pertama yaitu ada yang menggunakan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan sebuah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan merupakan salah satu program berbasis multimedia di dalam komputer. Biasanya program ini dikelompokkan dalam program Microsoft Office. Yang kedua, ada yang menggunakan K-Presenter. Program pembuat presentasi yang satu ini sepertinya memang mengerti kebutuhan Anda. Dengan interface yang indah dan mudah, pembuatan presentasi menjadi kegiatan yang menyenangkan. Yang ketiga, ada OpenOffice Impress atau Presentation. Tidak jauh berbeda dengan Writer atau text dokumen yang mirip dengan Microsoft Word dan Spreadsheet yang mirip dengan Microsoft Excel. Presentasi Impress ini juga sangat mirip dengan Microsoft PowerPoint. Dan keempat ada Magic Point. Magic Point adalah suatu alat bantu presentasi berbasis X-Window. Alat bantu ini didesain untuk membuat presentasi yang sederhana dan mudah dan juga memungkinkan membuat suatu presentasi yang kompleks. Baik, pada slide kelima yaitu tentang teknik presentasi. Apa-apa saja teknik presentasi yang dibutuhkan dalam melakukan presentasi? Yang pertama yaitu prinsip motivasi. Ada beberapa cara agar seseorang termotivasi untuk mendengarkan sesuatu hal, di antaranya dengan menggunakan prinsip 5W1H. Apa itu 5W1H? Yang pertama itu ada what, apa yang dibicarakan. Who, siapa yang diajak berbicara. When, kapan seorang pembicara itu melakukan pembicaraan. Where, di mana seorang pembicara melakukan pembicaraan. Why, mengapa ia melakukan pembicaraan. How, bagaimana ia cara melakukan pembicara. Yang kedua yaitu prinsip perhatian. Pendengar akan memperhatikan pembicara apabila yang dibicarakan itu bersifat menarik. Dengan kata lain, pendengar akan mempunyai minat mendengarkan apabila pembicara dalam menyampaikan informasinya melakukan sesuatu hal yang menarik, baik itu bersifat aneh, lucu, sesuai kebutuhan atau bersifat menegur. Prinsip yang ketiga yaitu kegunaan. Prinsip ini menghendaki pembicara untuk menentukan terlebih dahulu kegunaan dari uraian ceramah yang akan disampaikan. Hal ini bertujuan agar pendengar tidak mempunyai rasa penasaran mengapa seorang pembicara menyampaikan informasi tersebut kepada pendengar. Baik, pada slide ke-6 ada itu syaratnya presentasi. Apa saja syarat dari presentasi sehingga kita bisa menjadi lancar dalam presentasi? Yang pertama yaitu menguasai materi dan bahasa dengan baik. Yang kedua, mempunyai keberanian. Yang ketiga, memiliki ketenangan dalam sikap. Yang keempat, sanggup menampilkan gagasan secara lancar dan teratur. Yang kelima, memperlihatkan sikap yang tidak kaku dan tidak canggung. Baik, pada slide ke-7 yaitu manfaat dari presentasi. Apa saja manfaat dari presentasi? Yang pertama, sebagai bahan paparan atau suatu pokok bahasan inti. Yang kedua, media pembantu untuk penjabaran dari materi pelajaran atau suatu proyek kerja. Yang ketiga, kesannya lebih eksklusif karena melibatkan alat presentasi. Yang keempat, audiensnya biasanya akan lebih jelas jika disertai dengan media gambar dari presentasi itu sendiri. Yang kelima, memupuk mental yang ada dalam diri pembawa materi presentasi. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga dari materi-materi tadi kita mengerti tentang apa itu presentasi dalam perpajakan. Saya Muhammad Fikri Mas Selvi mohon undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.